Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di kesempatan ini kita akan membahas pembelot elit PKT yang bocorkan rahasia pada AS bakal picu krisis rezim. Hal ini sangat menarik. Mengapa? Karena ada kemungkinan virus ini memang adalah konspirasi PKT untuk membuat dunia diterjang pandemi COVID dan memporak-porandakan ekonomi dunia. Untuk Indonesia, jika ini terbukti benar, hal ini bisa saja sebagai alternatif kompensasi pelunasan hutang Indonesia ke PKT. Menurut pemberitaan Associated Press, pada 4 Juni lalu, pembawa berita Fox News, Tucker Carlson, menjelaskan, seorang tokoh kalangan intelijen AS telah mengungkapkan seorang pembelot PKT dengan jabatan tertinggi sepanjang sejarah telah bekerja sama selama 3 bulan dengan Defense Intelligence Agency (DIA) dan membocorkan rahasia proyek senjata biologi Partai Komunis Tiongkok kepada pihak AS. Terhadap hal ini, penulis asal Tiongkok berinisial Chongseng menulis 5 artikel berturut-turut mengutuk Amerika. Berbagai media massa PKT ikut memborbardir, mengatakan tindakan AS mencari sumber virus adalah tidak terpuji. Faktanya, PKT takut hantu internal pembelot ini akan membentuk ancaman mematikan terhadap rezimnya. Jika tidak akan mungkin memicu ketakutan teramat sangat bagi para petinggi PKT di Chungnanhai. Di luar kebiasaan penulis kenegaraan, Chongseng menulis 5 artikel. Menurut kebiasaan propaganda PKT, setiap kali ada kejadian besar, selalu ada penulis bernama Chongseng yang akan menulis artikel selaku komentator. Tapi hanya karena satu peristiwa mengerahkan penulis kenegaraan Chongseng berturut-turut menulis serangkaian artikel komentar adalah di luar kebiasaan. Akan tetapi, kali ini setelah hantu internal PKT itu membocorkan rahasia program senjata biologi kepada AS, surat kabar People's Daily selama 5 hari berturut-turut menerbitkan serial kritik berjudul "Penyelidikan Sumber Virus Corona Tidak Menolerir Manipulasi Politik". Masing-masing adalah tindakan buruk mengacaukan kerjasama melawan pandemi, praduga bersalah menyembunyikan petaka stigmatisasi, menghormati ilmu pengetahuan agar dapat efektif menelusuri muasal virus, kekonyolan ala CIA, bahaya tak berkesudahan, dan pemberitaan menyesatkan rugikan kepercayaan publik diri sendiri. Dalam artikel tersebut, Chongseng mengutuk AS yang telah menggunakan sistem intelijen menyelidiki asal-muasal virus Wuhan. CCTV News pada berita bahkan menampilkan 2 pemberitaan besar yang secara berapi-api mengutuk AS. Menurut kebiasaan propaganda PKT, setiap artikel yang ditulis oleh Chongseng semuanya berasal dari kantor Sekjen PKT Pusat yang secara internal PKT termasuk dalam skala tertinggi. Chongseng juga sebagai juru bicara yang mewakili pemimpin tertinggi PKT. Setiap kali Chongseng menulis artikel di surat kabar People's Daily, maka media massa corong PKT lainnya mulai dari Xinhua News, China Daily, China News Service, CCTV, CNR, CPC News, dan berbagai media cetak partai dan situs internet akan mengunggah tanpa diedit. Bisa dibayangkan betapa penting posisi Chongseng bagi internal partai. PKT begitu takut AS menelusuri sumber virus corona, juga secara jelas menunjukkan aksi AS menggulirkan penyidikan sumber virus kali ini telah menghantam titik vital PKT. Jika tidak, PKT tidak mungkin begitu berang atas hal ini. Persis seperti kata bahasa, emas tulen tidak takut ditempa api. Jika virus corona bukan berasal dari laboratorium virologi Wuhan, mengapa PKT harus begitu tegang? Penyelidikan virus merusak peta anti pandemi global. Salah satu artikel dalam serial Penyelidikan Sumber Virus Corona Tidak Menolerir Manipulasi Politik yang berjudul "Tindakan Buruk Mengacaukan Kerjasama Melawan Pandemi" disebutkan, sejumlah politisi dan media AS baru-baru ini kompak mengungkit informasi tidak benar tentang kebocoran laboratorium
berupaya untuk menciptakan semacam teori konspirasi baru terhadap masalah sumber virus corona ini, yang merupakan tindakan tidak menghormati ilmu pengetahuan, tidak bertanggung jawab terhadap nyawa masyarakat, serta merusak peta kekompakan anti pandemi seluruh dunia. Persis bertolak belakang dengan teori Chung Seng di atas. Hanya dengan menemukan sumber virus corona, baru akan bermanfaat untuk melawan pandemi global secara efektif. Menurut data pandemi COVID-19, Wikipedia menunjukkan hingga 6 Juni 2021 pukul 11 tengah hari waktu pesisir timur AS, penderita yang terjangkit COVID-19 telah melebihi 173 juta jiwa. Jumlah korban tewas telah melebihi 3,7 juta jiwa. Jelas bahwa ini adalah bencana besar bagi umat manusia. Menghadapi bencana kemanusiaan ini sebagai negara yang paling canggih teknologinya, melihat sikap WHO yang tidak melakukan apapun dan tidak akan mengacaukan dalam menyelidiki sumber virus, maka AS tidak tinggal diam. Segala cara dikerahkan untuk menyelidiki sumber virus. Tak diragukan, ini merupakan tindakan terpuji. Penyelidikan sumber virus akan memberi manfaat melawan pandemi bagi seluruh dunia dan sedikit pun tidak akan merugikan. Yakni, pertama, berguna untuk mengembangkan vaksin. Kedua, memberikan pertanggungjawaban bagi para penderita akibat virus ini. Ketiga, membuat negara yang mengadakan program senjata biologi yang telah melanggar konvensi internasional itu membayar mahal atas perbuatannya. Keempat, akan bermanfaat demi memusnahkan kejahatan terhadap umat manusia dan melindungi perdamaian dunia. Ilmuwan Inggris dan Norwegia tampil bersaksi. Dalam artikel kedua dari serial artikel penyelidikan sumber virus corona tidak menolerir manipulasi politik, yakni praduga bersalah menyembunyikan petaka stigmatisasi. Disebutkan, teori kebocoran laboratorium adalah isapan jempol semata. Adalah membawa kesimpulan untuk mencari dasar pembuktian, adalah melempar tanggung jawab, adalah mengalihkan perhatian. Akan tetapi, menghadapi tuduhan para ilmuwan, pandangan Chung Seng terkesan lemah. Menurut kantor berita Reuters, pada 30 Mei lalu, baru-baru ini riset oleh ilmuwan Inggris dan Norwegia menjelaskan, virus PKT ini pada dasarnya telah muncul jejak unik yang hanya bisa dihasilkan bila dilakukan di laboratorium. Mereka menyimpulkan berdasarkan berbagai jenis bukti yang ada. Virus PKT, virus corona Wuhan, tidak memiliki leluhur yang alami, melainkan diciptakan oleh para ilmuwan Tiongkok di laboratorium. Lalu dengan rekayasa balik menutupi jejak perbuatan manusia. Artikel juga menjelaskan di dalam laboratorium Tiongkok telah muncul perilaku dengan sengaja merusak, menutupi, atau mencemari data. Pengkhianat PKT ungkap proyek senjata biologi pada AS. Menurut berita Reuters 4 Juni lalu, pembawa acara Fox News yakni Tucker Carlson menjelaskan, tokoh intelijen AS mengungkapkan seorang pembelot PKT dengan jabatan tertinggi dalam sejarah telah bekerja sama dengan DIA selama 3 bulan dan mengungkapkan berbagai informasi terkait program senjata biologi. Berita ini juga mendapat pengakuan dari Adam Housley selaku wartawan yang pernah meraih penghargaan Emmy Awards di AS. Carlson menjelaskan, temannya yang bekerja di media massa konservatif di negara bagian merah Partai Republik yang mendapatkan informasi dari tokoh intelijen dikabarkan seorang pembelot PKT dengan jabatan tertinggi telah tiba di Amerika dan telah bekerja sama selama 3 bulan dengan DIA. Pembelot tersebut langsung mengungkapkan program senjata khusus, tentu saja mencakup program senjata biologi. DIA sama sekali tak melaporkan nama pembelot itu ke permukaan, melainkan dijaga di dalam pengawalan rahasia secara internal. Menurut penjelasan wartawan AS peraih Emmy Awards Adam Housley di Twitter, staf intelijen AS mengatakan, Beijing sedang berusaha menciptakan fenomena virus berasal dari kelelawar untuk menutupi fakta bahwa virus berasal dari laboratoriumnya sendiri. Masyarakat juga merasa virus ini tersebar tanpa disengaja. Namun sesungguhnya pemerintah PKT justru membiarkannya menyebar keluar. Sedangkan Direktur FBI yang sekarang
Christopher Wray juga tidak tahu menahu tentang pembelot asal Tiongkok ini. Badan intelijen yang menguasai pembelot ini hendak memastikan dulu telah mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Begitu terbukti, PKT akan tercerai-berai. Menghadapi pembelot kelas tinggi yang membocorkan rahasianya kepada AS, Chung Nan-hai, kantor pemerintahan PKT, ibarat menghadapi musuh besar. Media massa PKT lantas mengerahkan segenap kekuatan. Bisa dibayangkan, begitu AS dapat membuktikan virus corona ini berasal dari laboratorium virologi Wuhan, abaikan lebih dulu teori yang mengatakan PKT dengan sengaja menyebarkan virus itu, anggap saja bocor tanpa disengaja, tetap saja PKT akan mengalami penuntutan pertanggungjawaban dari kalangan internasional. Tanggung jawabnya adalah sebagai berikut. Pertama, PKT telah melanggar konvensi internasional dengan menciptakan senjata biologi, menimbulkan kerugian tak terhingga bagi seluruh dunia. Kedua, PKT menutupi fakta pandemi dan tidak melaporkannya kepada masyarakat internasional, menyebabkan negara di dunia kehilangan momentum terbaik dalam mencegah pandemi ini. Ketiga, walaupun tahu mengenai fakta pandemi ini, namun justru melempar tanggung jawab terhadap negara lain, menyebabkan citra negara lain tercoreng. Di saat yang sama juga menjadi hambatan untuk menyelidiki sumber asal virus. Begitu masyarakat internasional menyatakan virus berasal dari laboratorium virologi Wuhan, hanya ada dua jalan bagi penguasa PKT. Pertama, terus menyangkal fakta, menutup rapat negaranya, melawan kepungan seluruh dunia secara militer, sehingga membuat Tiongkok terseret ke dalam bencana perang yang tak berkesudahan. Atau kedua, mengakui fakta, memberi ganti rugi ke negara bagi para korban di seluruh dunia. Seperti Jerman yang kalah perang dalam Perang Dunia Pertama, selamanya menanggung hutang internasional yang tak mampu dibayarnya. Intinya, selama masyarakat internasional menyatakan virus berasal dari laboratorium virologi Wuhan, betapapun PKT menyangkalnya, yang akan dihadapinya adalah krisis tercerai-berainya rezim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semoga kita terhindar dari bencana dan wabah. Sebuah sikap tegas menolak kejahatan PKT adalah sebuah kompas moral. Silahkan ikuti petisi akhiri PKT nccp.com. Semoga mencerahkan. Salam Patriot, saya Chandra Tua, mohon undur diri.